Oke, oke, sudah 47, kayaknya kita mulai saja ya. Hmm. Bisa tolong di-mute yang lain, teman-teman? Iya. Baik, terima kasih banyak seluruh apa? Kalau di online ini apa disebutnya? Peserta, hadirin. Kamera. Bapak, Ibu, teman-teman, Mbak, Mas, Om, Tante, semuanya, terima kasih sudah menghadiri undangan yang kami sebarluaskan untuk acara Bincang Akademia yang diselenggarakan oleh Yayasan Publik Baru. Jadi ini adalah kali kedua sebetulnya acara Bincang Akademia yang kami lakukan, dan mudah-mudahan bisa bergulir terus secara rutin, setidaknya 2 minggu satu kali. Dan forum Bincang Akademia ini memang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para akademia, para periset, para mahasiswa, teman-teman dari kalangan kampus untuk mengomunikasikan, mensosialisasikan ide-ide, gagasan maupun hasil-hasil kajiannya ke masyarakat luas dan mendiskusikannya bersama-sama, sehingga dengan begitu mudah-mudahan ruang publik kita ini yang tampaknya semakin hari semakin kena polusi macam-macam gitu, mudah-mudahan bisa diisi dengan narasi, wacana, pembicaraan, diskusi publik yang lebih sehat, lebih bermanfaat, dan bisa membangun kesadaran kita sebagai warga untuk berpartisipasi lebih baik di dalam demokrasi dengan membicarakan isu-isu yang tentu saja relevan dengan dunia keseharian kita maupun dunia politik kita. Nah, pada kesempatan sekarang, Mas Dr. Amin Tohari sudah bersiap untuk membagikan hasil kajiannya yang ia tuangkan di dalam disertasinya yang disusunnya, dipertahankannya di Departemen Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Temanya agak panjang, nanti biar Mas Amin sendiri saja yang menyampaikan, karena kalaupun saya sampaikan, saya hanya sanggup untuk membacanya, tapi memahaminya saya masih belum sanggup gitu. Jadi sekalian nanti Mas Amin menyampaikannya, temanya apa dan maksudnya seperti apa, dan kemudian kita akan mendiskusikannya sama-sama. Nah, paparan Mas Amin Tohari nanti akan direspon, ditanggapi oleh Mas Nur Iman Subono atau biasa dipanggil Mas Boni. Dia adalah masih aktivis. Foto model. Boni sehari-hari adalah dosen ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia. Jadi ini boleh dibilang dialog antar dua universitas ya, satu alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Mas Boni waktu itu dokternya juga di Universitas Indonesia dan sekarang mengajar di Universitas Indonesia. Dan saya kira saya tidak ingin mengambil waktu terlalu panjang, lebih baik kita manfaatkan untuk diskusi supaya bisa lebih banyak gagasan yang tertumpah di dalam acara kita sekarang. Diskusi nanti akan dimoderatori seperti Bincang Akademia pertama waktu itu oleh Umi Lestari. Dia adalah rekan kerja di rekan aktivis, rekan giat di Publik Baru, juga tinggal berdomisili di Jogja.
dan dari pengalaman bincang akademia yang pertama, surat pembaca ini sangat banyak untuk meminta supaya bincang akademia berikutnya itu selalu dimoderatori oleh Umi Lestari. Jadi saya nggak punya pilihan lain kecuali meminta Umi lagi untuk memoderatori ini. Baik, sekali lagi terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya serahkan forum ini ke Umi. Silakan Umi. Oke, terima kasih Pak Willy. Cuman penasaran surat pembacanya dari siapa aja gitu tuh loh. Oke, halo selamat malam para partisipan. Terima kasih telah hadir dan bergabung dalam seri kedua Bincang Akademia yang diselenggarakan oleh Publik Baru. Saya Umi Lestari akan memoderatori bincang malam ini dan ada Mas Dias Prasongko sebagai co-host. Telah hadir bersama kita Mas Amin Tohari sebagai pembahas dan Bapak Nur Iman Subono disapa Pak Boni sebagai penanggap. Tua banget aku ya. Satu mas, satu bapak, diskriminasi tenan ini. Jika pada pertemuan perdana bincang akademia yang lalu Mas Hasrul Hanif memaparkan bahasan mengenai depolitisasi, maka kali ini pada pertemuan kedua bincang akademia ada Mas Amin yang mengusung kata repolitisasi, tepatnya repolitisasi pemberdayaan. Akan membacanya dalam konteks demokrasi. Untuk perkenalan tadi sebenarnya Pak Willy udah cukup memperkenalkan Mas Amin dan Pak Boni yang keduanya cukup kondang di kalangan akademia. Sesi kita malam ini akan berlangsung hingga pukul 9 dan pada sesi pertama Mas Amin akan menyampaikan pemaparannya. Kemudian setelah Mas Amin selesai, Pak Boni akan menanggapinya. Dan selanjutnya akan saya persilahkan para partisipan mengajukan pertanyaan, komentar, atau respon mengenai bahasan dan tanggapan Pak Boni dan Mas Amin. Langsung saja saya persilahkan Mas Amin, monggo. Halo Mas Amin. Ya Mbak. Ya silahkan, monggo Mas. Saya baru saja meng-unmute. Ya terdengar. Baik, terima kasih Mbak Umi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir dan kita kembali ke diskusi kedua dari Publik Baru di Bincang Akademia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang hadir dan meluangkan waktu untuk bergabung dalam diskusi ini. Saya secara pribadi merasa kehadiran Bapak Ibu semua sangat membesarkan hati, dan untuk itu saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Beberapa yang hadir sudah saya kenal, ada Mas Hanif, ada Mbak Nova, ya tentu saja Mas Willy, Mbak Umi, Mas Dias, ada Mas Aris, Mas Boni. Mas Boni saya sebenarnya belum pernah ketemu langsung, tapi saya membaca banyak tulisan beliau. Dan teman-teman Bapak Ibu yang lain, ada Mas Rudi Rohi juga dari Kupang, ada sekitar 44 yang hadir di sini. Sebagian saya kenal dan sebagian belum, mungkin nanti sambil jalan kita berkenalan. Dan bisa lebih akrab setelahnya. Feedback, ulasan, komentar, pertanyaan, sanggahan, dan sebagainya dari Bapak Ibu sekalian akan sangat memperkaya diskusi kita kali ini. Karena tentu saja Bapak dan Ibu melihat apa yang saya tidak lihat, pastinya ya. Dan mungkin memperhatikan apa yang saya tidak perhatikan. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang penting bagi diskusi kita. Tapi mungkin diskusi ini lebih tepat kalau saya sebut ini sebentuk seperti sedang melaporkan hasil belajar saya daripada sebuah kuliah umum.
mungkin laporan belajar ini saya kira memang tidak ada habis-habisnya, dan forum-forum seperti ini menjadi salah satunya karena akan memperkaya. Nah, laporan belajar saya kan kemarin sudah di bulan Februari sudah dipastikan lulus gitu ya. Itu kan laporan belajar pertama. Ini laporan belajar kedua. Mungkin nanti ada laporan belajar berikutnya. Jadi tema ini terus didiskusikan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada publik baru, teman-teman di publik baru atas inisiatifnya, undangannya, ajakannya, terutama Mas Willy. Mas Willy ini pasti sudah sangat terkenal bagi mereka yang berkecimpung di dalam dunia demokrasi, aktivis demokrasi, pemikir demokrasi, tulis-tulisannya banyak. Dan tentu saja kalau ketemu Mas Willy ini rasa-rasanya Mas AE itu masih ada. Karena saking dekatnya beliau dengan Mas AE. Nah, bacaan-bacaan saya tentang demokrasi juga banyak sekali dipengaruhi oleh Demos yang waktu itu di sana Mas Willy dan Mas AE dan Mas Boni dan lain sebagainya sangat ini ya. Nah, karena itu saya sangat senang dan tenang hati saya kalau saya cerita tentang demokrasi, kira-kira nanti kalau salah ada yang meluruskan gitu. Nah, diskusi ini juga sebetulnya didorong oleh Mas Willy saat menghubungi saya beberapa waktu lalu. Nah, saya ini kan sebagai anggota Senat ya, anggota Senat yang belum diberhentikan gitu. Jadi tidak kuasa menahan instruksi dari Ketua Senat Mahasiswa Dr. Ilmu Politik yang kantor pusatnya ada di ruang 414 itu. Karena nanti kalau tidak mau mesti jatah kopinya dikurangi atau akses air panasnya dipersulit. Nah, nanti kantor 414 di mana itu silakan Bapak Ibu searching di internet. Ya, terima kasih juga kepada Mas Boni yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau. Saya sudah lama mendengar nama Mas Boni dari tulisan-tulisan, dan sangat senang sekali hari ini bisa langsung berdialog. Saya merasa beruntung di sini dengan Mas Boni sebagai pembahas, karena tentu saja sebagai ilmuwan politik Indonesia senior, Mas Boni sudah melihat lebih banyak dari apa yang saya lihat gitu. Dengan begini Bapak Ibu semua akan mendapatkan ulasan yang lebih mendalam nanti dan lebih tajam tentunya dari Mas Boni, dari apa yang saya sajikan. Kalau dalam bahasa pesantren, ini saya sedang mentasheh ya. Mentasheh itu seperti meluruskan, membenarkan, membetulkan bacaan ngaji kepada ustadz yang lebih senior, gitu kira-kira. Terima kasih juga Mbak Umi yang sudah memfasilitasi Zoom ini. Ya, sekarang sudah jarang ketemu, biasanya pagi-pagi itu sudah ada di lantai 4 gitu ya. Ya Pak teman-teman, waktu Mas Koni masih ada. Koni, kami merindukanmu. Dan juga kebetulan pada saat riset empowerment ini saya lakukan untuk disertasi, Mas Koni memberi banyak sekali masukan yang sangat berharga di sidang tertutup. Selebihnya semoga diskusi ini berjalan lancar dan tidak ada gangguan internet. Karena hidup kita sekarang sudah sangat tergantung dengan barang satu ini, internet. Belakangan ini rasa-rasanya bukan kita lagi yang mengendalikan internet, tapi sebaliknya ya. Internet mulai mengendalikan hidup kita semua. Dia sudah menjadi bagian dari politik, saya kira begitu. Begitu pengantarnya Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati dan teman-teman semua yang sudah hadir. Diskusi kita kali ini adalah tentang empowerment. Memang saya mencoba mengangkat lagi isu empowerment ini menjadi tema yang saya teliti selama sekian tahun di jurusan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Jadi sebenarnya bosan juga selama 5 tahun memikirkan satu tema ini, begitu ya. Tapi ya begitulah perjalanan studi, bosan nggak bosan, itu harus diselesaikan. Karena kalau nggak sayang sekali berhenti di tengah jalan, gitu ya. Ya memang latar belakang salah satunya memang saya sejak lama, sejak tahun 2007
memang bergelut dengan dunia empowerment, pergi ke kampung, melakukan riset bersama masyarakat, melakukan pemberdayaan, menemukan problem bersama, mengatasi problem itu bersama-sama, dan seterusnya dengan berbagai tema. Nah, pergulatan-pergulatan di dunia pemberdayaan itu memantik saya untuk memikirkan sekali lagi, ini kira-kira semua ini mau ngapain gitu ya. Ada orang menyalurkan bantuan, ada orang ngasih modal, ada orang bikin pelatihan tentang HAM, ada orang bikin pelatihan tentang lingkungan, ada orang yang pergi ke kantor DPRD membawa spanduk, melakukan protes dan seterusnya. Itu juga bagian untuk memperkuat hak politik dan sebagainya. Semuanya saya melihat sebagai upaya untuk empowering, ya. Untuk memberdayakan, untuk membangun kapasitas ekonomi, membangun kapasitas politik, membangun kesadaran kritis, membangun kesadaran akan hak, membangun kesadaran warga negara, dan semua kerja-kerja ini dilakukan secara luas, secara masif, dari mulai level nasional sampai tingkat yang paling kecil di level keluarga. Nah, saya merasa empowerment ini sudah menjadi satu kosakata yang kalau kita mengaitkan diri dengan empowerment, kita lalu kemudian mendefinisikan diri kita sebagai aktivis pemberdayaan dengan latar belakang yang bermacam-macam. Yang mau tidak mau kita harus bicara soal local capacity, kita mau tidak mau harus bicara soal hak-hak warga, yang mau tidak mau kita harus bicara soal universal coverage dan lain sebagainya. Jadi empowerment ini menjadi institusi, dia menjadi dokumen riset, dia menjadi rencana riset, dia menjadi dokumen policy brief, dia menjadi kebijakan dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian saya dihadapkan pada pertanyaan yang sangat mendasar, yang waktu itu saya memikirkannya berkali-kali gitu. Kalau sudah sedemikian empowerment itu, maka pertanyaannya kemudian mengapa penting kita membicarakan lagi empowerment? Atau dengan cara yang berbeda, pertanyaannya bisa digeser menjadi sebenarnya apa yang terjadi dengan empowerment ini sehingga dia perlu dibicarakan lagi atau dia perlu didiskusikan lagi, dia perlu diteliti lagi. Nah, pertanyaan yang lebih jauh lagi kemudian, dan apa pentingnya mendiskusikan empowerment ini untuk memikirkan demokrasi secara luas gitu ya. Kalau kemudian kita memisahkan empowerment dan demokrasi. Tapi itu soal yang lain yang nanti kita bisa bicarakan apakah demokrasi dan empowerment itu sebenarnya maksudnya sama, tapi kata-katanya berbeda atau seperti apa. Nah, lalu kemudian saya merasa kok setidaknya ada 4 hal yang menurut saya sangat mendasar, sehingga kita harus membicarakan lagi empowerment ini, kerja pemberdayaan ini, atau industri yang sebagian mengatakan ini adalah industri pemberdayaan atau industri donor atau industri NGO dan seterusnya. Nah, tentu saja Anda boleh tidak setuju dengan pendapat saya dan menambahkan hal-hal lainnya. Tapi bagi saya yang pertama, empowerment ini atau pemberdayaan ini sudah dianggap sesuatu yang gitu-gitu aja. Oleh banyak kalangan dia dianggap sudah seperti sesuatu yang banal, yang rutin. Tapi pernyataan ini sebetulnya apa maksudnya? Menurut saya ada 2 asumsi yang mendasari mengapa empowerment ini dianggap gitu-gitu aja. Yang pertama, mereka tidak sadar atau mereka terlalu menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan empowerment. Dan memang sudah terlalu banyak kajian mengenai empowerment. Ya, ini memang saya kemudian buktikan ada sekian banyak kajian empowerment
Di satu sisi saya mendapatkan kemudahan, tapi juga sisi yang lain itu juga kesulitan. Nah, apa implikasinya kalau seperti itu? Kalaupun kita membicarakan empowerment, kita tidak akan pergi kemana-mana. Paling-paling cuma di situ-situ aja, gitu ya kan. Misalnya soal yang sini berhasil, yang sana tidak berhasil. Mengapa yang sini gagal, mengapa yang sana sukses. Paling-paling tidak jauh-jauh dari soal itu. Nah, tapi pemikiran ini kurang lebih mengatakan kalau empowerment ini sebenarnya sudah menjadi banal. Sudah tidak ada lagi makna yang dijerat. Karena dia sudah banal, maka apa pentingnya membicarakan lagi soal mandi 2 kali sehari? Nggak ada gunanya. Kayaknya nggak ada gunanya membicarakan lagi mandi 2 kali sehari atau berhenti di lampu merah. Gitu. Nah, kemudian empowerment bahkan mengalami sedimentasi, diidentikan sebagai kerjaannya orang-orang LSM. Yang bukan orang LSM kayaknya nggak empowerment, nah itu ya. Kemudian yang kedua, sebagian dari mereka yang mencoba melihat empowerment secara lebih kritis, ini menyimpulkan hal yang kurang lebih sama, bahwa tak ada menariknya membicarakan empowerment. Karena empowerment lebih dari soal banal, dia sudah gagal memang. Ada sekian banyak bukti yang bisa ditunjukkan untuk itu. Ada sekian ratus intervensi penanggulangan kemiskinan di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Sekian triliun APBN dialokasikan untuk memerangi kemiskinan. Kemiskinan itu tidak pernah hilang, malahan bertambah. Jadi tidak terlalu salah mengatakan bahwa intervensi yang dilakukan mungkin kurang maksimal. Tapi jawaban yang lebih menarik mengatakan bahwa sepertinya memang kemiskinan ini dipelihara. Nah, yang tidak disadari dari sorry sebentar, teman-teman yang lain bisa tolong di-mute. Makasih. Oh ya. Sudah, Mas? Oke. Jadi sebetulnya yang tidak disadari dari intervensi memerangi kemiskinan apapun, sebetulnya program-program seperti itu sedang terus memproduksi kemiskinan. Jadi kemiskinan itu memang harus ada supaya program-program itu masuk akal. Gitu kan. Kemiskinan bahkan kemudian berubah menjadi medan pertarungan yang tidak ada habis-habisnya. Semua pihak merasa punya tanggung jawab moral untuk menghapuskan kemiskinan. Dengan dasar itu masing-masing mengembangkan cara yang berbeda-beda dalam mendefinisikan kemiskinan itu apa. Gitu. Ilmu ekonomi beda dengan ilmu politik dalam mendefinisikan kemiskinan. Ilmu budaya beda lagi caranya dengan ilmu kesejahteraan sosial. Ilmu agama tidak sama dalam menjelaskan kemiskinan dari ilmu sosial. Kita tahu antara yang Marxist-Tulen pasti berbeda cara menjelaskan kemiskinan dengan kelompok yang Weberian atau dengan kelompok yang Durkheimian. Pemerintah, lembaga-lembaga pembangunan internasional, badan-badan pemerintah, politisi-politisi lokal dan nasional, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, gerakan-gerakan sosial dan sektor-sektor masyarakat sipil juga mengembangkan sendiri-sendiri apa yang mereka mau lihat sebagai orang miskin, miskin itu sendiri dan kemiskinan. Kemiskinan dan orang miskin kemudian berubah dari waktu ke waktu, dari satu posisi ke posisi lainnya. Lalu pertanyaannya kemudian, kemiskinan ki opo? Gitu. Itu. Kalau kita lihat semua pertarungan ini ya, kemiskinan ini paling rasanya paling pas dilihat sebagai pertarungan politik yang sengit dan tidak akan pernah berhenti. Membicarakannya dengan cara demikian menurut saya lebih membuka cakrawala luas daripada memperdebatkan soal pendapatan per kapita per hari dan jumlah kalori yang dikonsumsi. Yang tentu saja biasanya selalu bias salah satu posisi politik tertentu. Lalu kemudian empowerment adalah yang paling diidentikan dengan soal memerangi kemiskinan, mengatasi kemiskinan, dan menghapuskan kemiskinan. Dari sini kita kemudian mendapat satu pemahaman bahwa apapun yang berkaitan dengan soal kemiskinan, itu artinya seperti kerjanya dalam empowerment
dalam kerangka memerangi kemiskinan itu dengan berbagai macam. Nah, yang ketiga saya kira yang terjadi di dalam empowerment itu, oleh karena sudah sedemikian itu kondisinya, dia mengalami banalitas dan dia sudah dianggap gagal, implikasi yang lebih serius, empowerment dianggap tidak lagi punya elan politik di dalam dirinya. Dia terdepolitisasi. Bagi yang mengkaji soal ini dan membaca orang-orang seperti Escobar, Arturo Escobar, membaca James Ferguson, dan lain-lain, dan juga James Scott, misalnya sebagian dari James Scott, mereka mengatakan dia sudah menjadi mesin anti politik. Dia sudah menjadi terdepolitisasi, menjadi pekerjaan teknis, menjadi soal strategic planning, menjadi soal monitoring dan evaluasi, menjadi soal menghabiskan anggaran, menjadi soal timesheet, dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu justru menjadi kesibukan. Nah, Tani Ali juga menceritakan soal ini. Dalam bahasa yang saya gunakan, dia sudah mengalami depolitisasi. Jadi empowerment dianggap sudah bukan lagi politik. Karenanya tidak menarik lagi meletakkannya dan membicarakannya sebagai isu politik. Kalaupun dibicarakan dalam isu politik, ia dikerangkai sebagai soal strategi kebijakan atau program-program inovasi atau pelayanan pemerintah, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain, empowerment ini terdepolitisasi dalam dua hal. Yang pertama, dia sudah menjadi rutinitas berisi tata kerja, target-target keluaran, laporan-laporan hasil, penyerapan anggaran, dan sebagainya. Yang kedua, dia dianggap tidak lagi mengemban misi transformasi struktur kekuasaan yang timpang. Bahkan orang-orang yang dulu memperjuangkan empowerment, kini dijerat oleh kekuasaan dan menjadi bagian dari struktur yang dulu dilawannya. Lalu, empowerment kemudian menjadi kata yang tidak ada lagi maknanya. Semua orang bisa mengatasnamakan empowerment untuk kepentingan yang macam-macam. Nah, hal ketiga ini kemudian sampai pada situasi berikutnya. Oleh karena empowerment tadi sudah tidak relevan dibicarakan sebagai isu politik, yang memungkinkan kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat dapat mengambil kontrol pada isu-isu publik. Nah, bagi yang menekuni studi demokrasi, empowerment tidak ada hubungannya dengan kualitas demokrasi. Empowerment sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh lembaga-lembaga donor internasional, ya, untuk menundukkan masyarakat kecil dunia ketiga dengan memasukkannya ke dalam skema sirkulasi pasar dan modal internasional melalui apa yang disebut salah satunya Community Driven Development, CDD. Kita tahu di masa Presiden SBY berkuasa, skema ini disebut dengan PNPN Mandiri sebelum Undang-Undang Desa melibasnya dan memasukkannya ke dalam skema Undang-Undang Desa, dana desa, dan seterusnya. Menggunakan empowerment sebagai skema politik rakyat, kemudian sama hanya dengan masuk ke dalam jebakan yang sama. Kira-kira seperti itu. Artinya, empowerment sudah dianggap sebagai, dalam bahasanya Tani Ali, governmentality. Sebagai governmentality. Kalau seperti ini situasinya, seolah-olah tidak mungkin lagi kita membawa empowerment menjadi kembali punya kekuatan politik. Kalau seperti ini situasinya, seolah-olah tidak ada ruang kan untuk melakukan perlawanan. Gitu. Kalau seperti ini situasinya, ya sudah, empowerment ini sudah nggak relevan, dia harus diganti dengan istilah baru yang lebih genuine. Istilah baru yang memungkinkan masyarakat paling lemah bisa menggunakannya sebagai cara untuk merebut ruang politik. Sehingga dia tidak lagi dikooptasi oleh donor-donor internasional, lembaga-lembaga donor internasional.
dan lain sebagainya. Bank Dunia pada akhirnya kemudian menggunakan empowerment juga untuk mengubah cara bagaimana mereka mendekati masyarakat miskin di dunia ketiga. Sehingga kemudian orang-orang intelektual di India kayak seperti Sriwala Bhatliwala, dia mengatakan kita sudah tidak mungkin lagi menggunakan empowerment sebagai kosakata politik. Jadi empowerment sudah berakhir. Nah, sampai di situ, lalu saya melanjutkan pertanyaannya. Kok kayaknya memang tidak ada peluang sama sekali bagi kita untuk memikirkan kembali empowerment sebagai politik. Nah, tentu saja 4 hal yang tadi saya jelaskan di atas, dia merupakan refleksi dari banyak sekali studi tentang empowerment sejauh ini. Sejauh ini, kalau dipetakan, kira-kira mereka mengatakan 4 hal tadi. Nah, terus apa yang kita bisa katakan terhadap studi-studi di atas kira-kira? Kalau semuanya benar, artinya kan tidak ada relevansinya lagi kita membicarakan empowerment. Nah, tapi menurut saya, semua studi yang tadi menyimpulkan 4 hal di atas tidak sepenuhnya salah. Terus apa yang bisa kita lakukan kalau begitu? Kalau demikian keadaannya, apakah peluang melakukan repolitisasi empowerment ini masih terbuka? Kalau masih terbuka, bagaimana kemungkinannya bisa kita lihat, bisa terlihat lebih jelas? Ini pertanyaan mendasar yang akhirnya membawa saya untuk mempelajarinya selama 4 tahun gitu ya. Dan menyepi di Gua Hira yang namanya 414 itu. Yang kadang-kadang dibawain kopi dari Kupang sama Pak Niko dan teman-teman yang lain. Nah, sampai di sinilah pertanyaannya kemudian yang yang saya pikirkan. Kira-kira di mana kemungkinan untuk mengembalikan elan politik empowerment ini? Nah, saya kira yang kita perlukan adalah melihat empowerment tentu saja dengan cara yang berbeda. Karena jangan-jangan empowerment ini sudah berkembang ke dalam bentuk yang tidak kita kenali lagi dia. Atau cara kita mengenalinya sebagai politik yang sudah tidak memadai lagi. Yang pertama saya melihat empowerment selama ini dia diidentikan dengan kelompok yang spesifik. Misalnya dia adalah pekerjaannya aktivis NGO atau dia pekerjaannya aktivis yang selalu melawan kekuasaan. Atau dia adalah kerjaannya orang-orang di luar kampus. Dia kerjaannya aktivis yang membela lingkungan, aktivis yang membela masyarakat adat, dan seterusnya. Sehingga yang tidak dilakukan oleh mereka namanya bukan empowerment. Kalaupun menggunakan nama empowerment, itu empowerment yang sudah dimanipulasi. Begitu. Nah, langkah pertama menurut saya yang perlu dilakukan adalah melepaskan empowerment itu dari identifikasinya pada kelompok yang spesifik. Mungkin betul empowerment sudah tidak ada maknanya, mungkin ya. Tapi ini bukan ekspresi kepasrahan menurut saya. Bukan kita tempatkan sebagai sebentuk ya sudah tidak ada harapan lagi mungkin begitu, tapi lebih perlu dibawa dalam kerangka mendudukkannya justru sebagai medan perpolitikan yang bisa diartikulasi oleh beragam kelompok. Jadi empowerment ini kemudian menurut saya
dia memang akan menjadi ruang di mana semua orang mencoba untuk mengidentifikasinya sebagai empowerment yang sejati. Begitu dia mengidentifikasikan dirinya dengan empowerment yang sejati itu, dia akan mengubah dirinya sendiri, dia akan mengubah caranya berhubungan dengan masyarakat, mengubah caranya berhubungan dengan perjuangan rakyat dan lain sebagainya. Lalu semua kelompok itu berada di dalam diskursus yang namanya empowerment ini, dan masing-masing mencoba untuk mendefinisikan apa sebenarnya empowerment. Seperti tadi yang saya ceritakan tentang kemiskinan, pada akhirnya kan orang semuanya disatukan oleh kemiskinan. Tapi cara mereka mendefinisikan kemiskinan itu selalu berbeda. Nah, perbedaan ini bukan sekedar karena mereka berbeda perspektif, tetapi mereka sedang mencoba untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai empowerment itu menjadi yang paling berkuasa, dalam pengertian yang paling berpengaruh secara luas. Juga bahkan mereka yang menolak empowerment spesifik sebetulnya sedang melakukan artikulasi tertentu terhadap empowerment. Gitu. Nah, dengan begini, seperti juga tadi kemiskinan, empowerment sebenarnya dia lebih tepat didudukan sebagai ruang perpolitikan. Yang pertama, dia menjadi ruang bagaimana politik berlangsung. Yang kedua, dia adalah ruang yang menciptakan pertarungan politik. Seperti itu. Karena apa? Pandangan-pandangan empowerment yang misalnya mengatakan dia sebagai governmentality, sebagai alat untuk menundukkan masyarakat bawah, ini seolah-olah melihat bahwa masyarakat itu seperti tidak punya kemampuan apapun untuk memaknai empowerment. Gitu. Jadi seluruh model empowerment, seluruh skema empowerment itu yang benar adalah skema yang dibawa oleh para ahli, dibawa oleh para peneliti, dibawa oleh para aktivis, dibawa oleh para akademisi. Seolah-olah masyarakat ini diam-diam aja dan menerima. Tapi kalau kita pergi ke masyarakat, apapun agenda kita, masyarakat akan bilang, oke, apapun agenda Anda, kami bisa membuatnya berhasil dan bisa membuatnya gagal. Anda mau yang mana? Mau politisi datang, masyarakat sudah tahu ini politisi ini bisa dimanfaatkan apanya. Ya. Begitu juga dengan para aktivis yang datang dengan membawa program segala macam. Masyarakat juga tahu bagaimana caranya menghadapi aktivis yang datang membawa program kepada mereka. Entah aktivis lingkungan, entah aktivis hak asasi manusia, entah aktivis masyarakat adat, dan sebagainya. Tapi kemudian kita tahu, masyarakat lalu berkembang dengan caranya sendiri. Tidak semua skema yang diberikan, yang dibawa oleh lembaga-lembaga besar itu bisa berjalan di masyarakat. Pada akhirnya masyarakat punya jalannya sendiri. Nah, dalam situasi seperti itu, saya melihat di berbagai daerah yang saya lihat, ada banyak sekali yang frustasi dengan programnya yang tidak ada dan sebagainya. Tapi bagi saya, sebenarnya masyarakat sedang melakukan politik empowerment-nya sendiri. Nah, dengan mendudukkan empowerment ini sebagai politik, lalu kemudian kita bisa memasukkan bahwa bahkan masyarakat yang dianggap tidak mengerti apa itu empowerment yang baik, dia sebenarnya juga bagian dari kekuatan yang mencoba mendefinisikan empowerment. Gitu. Jadi para aktivis yang datang ke sana, para pemberdaya yang datang ke masyarakat, merasa gagal, tapi kadang-kadang juga merasa berhasil. Gitu. Nah, bagi mereka, kegagalan itu kan kemudian seperti yang dikatakan Tani Ali, kegagalan itu justru menjadi alasan untuk membuat program yang baru. Begitu. Dan masyarakat, ya oke, kalau mau program yang baru kita bisa jalan. Program apapun yang dari negara, mereka akan memperlakukannya dengan cara yang sama. Jadi bagi saya, justru empowerment yang kita dudukkan sebagai perpolitikan, itu tidak mengeksklusi bahwa ini empowerment yang baik dan ini yang benar yang tidak baik. Yang kedua, saya kira
tidak menetapkan tujuan yang spesifik, yang sifatnya mutlak atas empowerment. Memang kalau kita melihat bagaimana kerja-kerja pemberdayaan itu dilakukan, itu kan harus ada goalnya, harus ada target grupnya. Lalu target grup itu diukur sedemikian rupa, kira-kira nanti kalau programnya berhasil, mereka ini akan berubah jadi apa, gitu kan? Kira-kira kalau nanti programnya berhasil, cara berpikir mereka ini akan jadi seperti apa? Kira-kira kalau programnya berhasil, nanti uang yang masuk ke mereka per bulan itu akan jadi berapa, kan begitu ya? Nah, yang hal-hal seperti ini, kerja-kerja seperti ini itu menetapkan tujuan yang spesifik kepada empowerment. Dengan logikanya sendiri, dengan sendiri, gitu. Nah, bagaimana menetapkan tujuan empowerment seperti misalnya masyarakat tanpa kelas, gitu. Itu kan satu empowerment yang sangat marxis ya. Nah, tujuan seperti ini mungkin penting, tapi kalau menetapkan tujuan ini sebagai satu-satunya, ini bisa berbahaya. Karena misalnya ketika dia tercapai, maka seolah-olah empowerment sebagai politik sudah tidak relevan. Dan kalau sudah tidak terwujud, seakan-akan sudah tidak ada lagi politik di dalam empowerment. Dan seperti yang kita lihat di awal tadi, mereka merasa tujuannya tidak tercapai, lalu sudah tidak ada lagi politik di dalam empowerment. Ya, kemudian empowerment dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Nah, memfinalisasi empowerment bisa menghentikan politik itu sendiri, menurut saya. Jadi kajian-kajian di atas, sesungguhnya meskipun dia menunjukkan banyak hal bagaimana kekuasaan beroperasi menundukkan masyarakat, tapi dia punya implikasi yang lebih serius. Dia sedang menunjukkan kepada kita bahwa empowerment sebagai politik sudah berakhir. Gitu. Nah, yang paling sering dibaca misalnya The Will to Improve-nya si siapa ini, Taniali misalnya. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa seluruh program pemberdayaan petani kakao di Sulawesi Tengah itu gagal karena dia menciptakan diferensi agraria yang semakin tajam yang dulu tidak pernah dimiliki oleh masyarakat setempat. Ya, dia mau mengatakan bahwa sebagai governmentality, empowerment ini sudah berhasil menundukkan masyarakat. Lalu tidak ada gunanya lagi kira-kira begitu untuk membicarakan empowerment sebagai politik. Ya, memang Taniali bisa membantu kita menjelaskan bagaimana ceritanya governmentality empowerment yang seperti itu berlangsung di dalam masyarakat. Kita bisa ditunjukkan dengan sangat jelas dan sangat meyakinkan. Tapi tadi implikasinya kemudian kita merasa sudah tidak ada gunanya lagi empowerment. Nah, kemudian yang ketiga menurut saya yang perlu dilakukan untuk mengembalikan elan politik empowerment adalah melepaskan empowerment dari isi spesifik yang stabil dan permanen. Jadi, karena tanpa itu rasanya sulit membayangkan empowerment bisa menjadi apa yang disebut dengan Gramsci sebagai collective will. Nah, repolitisasi empowerment perlu menempuh dan mengembangkan politik hegemoni dan bukan politik dominasi. Yang sekarang sedang berlangsung menurut saya adalah praktek dari politik dominasi. Tidak ada politik hegemoni. Karena politik dominasi dia selalu saja mengatakan bahwa yang sedang dia perjuangkan adalah satu-satunya yang harus diikuti oleh semua. Keinginan atau tanpa ada kesediaan, ketika dia mengatakan semua orang harus mendukungnya, tanpa ada, dia kemudian tidak bersedia untuk mengubah dirinya secara bersamaan. Itulah yang saya bayangkan sebagai politik dominasi. Jadi, tidak ada empowerment sejati dan yang lain sebagai empowerment gadungan. Semuanya sedang empowerment, semuanya sedang melakukan politik empowerment. Dan lebih penting melihatnya sebagai pertarungan politik itu daripada mengatakan empowerment yang ini loh yang paling ship, yang ini yang tidak ship. Bukan begitu caranya. Tapi mari kita lihat bagaimana pertarungan empowerment ini berlangsung dan apa yang bisa kita
dan apa yang kita bisa bayangkan tentang masa depan politik empowerment. Begitu. Semua dihitung sebagai empowerment, sebagai bagian dari empowerment. Jadi yang masyarakat yang dianggap tidak tahu apa-apa, itu juga mereka sedang melakukan politik empowerment sendiri. Yang harus kita lihat bagaimana cara mereka melakukan melakukan politik hegemoni dalam kerangka politik empowerment. Jadi kita bisa terhindar bahwa empowerment yang didorong oleh para aktivis, para akademi itu loh yang paling bagus, sehingga semuanya harus mengikuti itu gitu ya. Tidak begitu lagi, tapi semua sedang melakukan politik empowerment. Nah, karenanya cara melihat seperti ini menurut saya lebih demokratis. Sebab tidak ada yang dieksklusi dari empowerment sebagai dituduh sebagai empowerment gadungan gitu ya. Empowerment gadungan. Yang keempat, dengan cara tersebut subjek empowerment bisa lebih beragam. Tanpa batas. Identitasnya terbentuk bersamaan dengan proses artikulasi dan reartikulasi terhadap empowerment itu. Redefinisi berjalan terus-menerus untuk melakukan proses identifikasi yang tidak berakhir terhadap empowerment. Disinilah menurut saya empowerment sebagai proyek hegemoni terlihat lebih jelas. Seperti itu. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana persisnya hegemoni dalam konteks proyek hegemoni ini kita paham? Ya, sebagian besar mungkin memahaminya sebagai kekuasaan yang menyusup secara halus ke dalam lini-lini kehidupan dan bersifat menundukkan. Lalu semua seolah-olah tidak ada celah untuk melawannya. Pemahaman ini tidak terlalu salah. Hanya saja dia masih membayangkan hegemoni seperti bagaimana Marx membayangkan suprastruktur. Atau membayangkan ideologi. Nah, yang kedua, mungkin melihat hegemoni sebagai sesuatu yang selalu memunculkan hegemoni tadi atau counter hegemoni. Yang biasanya ini diidentikan dengan Gramsci. Ini juga tidak terlalu keliru. Tapi kedua-duanya sedang membayangkan satu kekuasaan yang punya pusat, mentotalisasi, membentuk subjek dan objek, dan punya pengaruh luas dan memorganisasi kekuasaan kehidupan. Barangkali hegemoni yang ini itu hegemoni seperti ketika Taniani membayangkan bagaimana governmentality itu terjadi di masyarakat petani kakao di Sulawesi. Tapi yang ingin saya katakan, proyek hegemoni dalam konteks politik empowerment adalah semua sedang melakukan artikulasi politik masing-masing dalam upaya untuk menghegemoni mana empowerment. Lalu kemudian kita bisa lihat, empowerment itu dari waktu ke waktu artinya berubah. Dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain, maknanya berganti-ganti. Maknanya berganti-ganti. Mungkin di satu waktu maknanya bisa gender quality. Di waktu yang lain maknanya UMKM. Di waktu yang lain maknanya soal hak dan lain sebagainya. 1 menit, Mbak. 1 menit. Nah, lalu kemudian kita bisa melihat empowerment bertransformasi secara terus-menerus dan semua pihak semua elemen yang bertarung mendefinisikan empowerment juga mengalami perubahan yang terus-menerus. Subjek identitasnya terbentuk secara terus-menerus. Aliansi politiknya berubah secara terus-menerus. Dan lalu kita melihat dari sisi ini bahwa empowerment sebagai politik masih relevan. Dan saya kira disinilah titik yang saya bayangkan sebagai repolitisasi empowerment. Terima kasih Mbak Umi. Demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Umi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih sekali Mas Amin untuk paparannya yang sangat provokatif malam ini. Langsung saja saya persilahkan Pak Boni untuk menanggapi. Pak Boni. Oh ya, bagi partisipan yang masih unmute, saya persilahkan untuk mematikan, menonaktifkan mikrofonnya ya. Terima kasih, Pak Boni. Halo.
Halo Pak Boni. Halo. Ya, maaf. Oke, silahkan Pak Boni untuk menanggapinya. Begitu asik dengar Mas Amin, Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang diundang. Meski terus terang saya meraba-raba terus nih Mas Amin di mana, tapi terakhir-terakhir kayaknya masuk ke poststrukturalis. Dugaan saya, mudah-mudahan saya benar. Ini kebetulan ada pakarnya di sini sebetulnya yang bisa ngomong, Mas Aris ini ya. Memang saya setuju empowerment kehilangan makna. Tapi sebetulnya kan bukan hanya empowerment, Mas Amin. Semua gender mainstreaming juga kehilangan makna. Gender pun juga kehilangan makna. Saya jadi ingat ketika 15 tahun yang lalu kita menggunakan kata gender selalu jadi bulan-bulanan lah. Tapi sekarang para pejabat publik itu kalau nggak ngomong gender kayaknya kurang afdol gitu. Walaupun ketika kita ngomong lebih jauh kayaknya pengertian gendernya lain sama sekali. Gitu. Sehingga memang tadi yang Mas Amin cerita ada dominasi. Tapi saya nggak mau berdebat di sana lah. Saya mau mulai dari angle yang berbeda, yaitu dari kalangan feminis melihat empowerment. Nah, ini menarik karena Mas Amin meragukannya tahun 2020, kalangan feminis khususnya yang berkembang di negara-negara berkembang seperti Amerika Latin, itu tahun 70-80-an sudah mempermasalahkan istilah ini. Jadi mereka skeptis, mereka selalu tidak percaya kata empowerment ini akan membantu mereka. Jadi sejak awal mereka meragukan kata empowerment. Dan alasannya persis seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Amin. Dari perspektif itu yang disebut liberal empowerment. Jadi kalangan liberal ini kemudian mempromosikan empowerment, tapi secara tidak langsung atau sengaja mereka melakukan depolitisasi dari kekuatan empowerment ini. Sehingga kemudian muncul dalam bentuk yang seperti Mas Amin bilang, strategi kebijakan, proyek, dan seterusnya. Nah, jadi tahun 70-an, 80-an, kalangan feminis di negara berkembang, khususnya Amerika Latin, menolak itu. Tapi toh mereka mengatakan ini nggak tipikal empowerment, yang lain-lain juga begitu. Ya. Ketika funding sudah mulai terlibat, Bank Dunia mulai terlibat, jadi berbeda. Saya kasih contoh ilustrasi participatory budget yang dikembangkan di Porto Alegre di Brazil misalnya. Pada awalnya orang menyebutnya sebagai radikal demokrasi atau politik demokrasi atau demokratisasi demokrasi karena melibatkan masyarakat banyak. Tapi ketika Bank Dunia terlibat dan seterusnya, itu menjadi dilihat seperti partisipasi warga aja. Rohnya menjadi hilang. Apalagi Bank Dunia tidak terlalu fair karena inisiator dari participatory budget biar gimana adalah Partido de Trabajadores yang dulu Partai Komunis. Jadi mereka terkooptasi kemudian hilang. Nah, kalangan feminis mempermasalahkan soal empowerment ini seperti itu, Mas Amin kira-kira. Jadi mereka melihat bahwa rohnya itu hilang. Tapi kemudian mereka split. Apakah kita tinggalkan atau kita tetap bisa menggunakan dengan makna yang baru yang seperti tadi Mas Amin cerita. Nah, kalangan feminis yang memilih jalan kedua kemudian dikenal dengan perspektifnya liberating empowerment. Kalau yang pertama liberal empowerment, liberating empowerment. Jadi ada semacam dua gerakan di dalam empowerment, ya. Tidak hanya sekedar instrumental, tapi dia di sana juga melakukan eradikasi atau penghapusan terhadap patriarki di dalam empowerment. Karena menurut kalangan feminis, empowerment selama ini tampaknya sangat berdekatan dengan isu-isu ras, isu etnis, isu kelas sosial. Dan dia tidak terlalu memasukkan persoalan gender. Apalagi di dalam perspektif feminis, pengalaman perempuan menjadi penting. Dan itu tidak tercover dalam empowerment yang liberal empowerment. Makanya liberating empowerment semacam mengungkapkan ada hal-hal yang dipolitisasi itu coba ditampilkan ke permukaan.
yaitu soal patriarki di dalamnya, soal private public di dalamnya, yang oleh empowerment itu dianggap seolah-olah sama semua. Ya, itu kalangan feminis coba melihatnya seperti itu. Jadi kalau dia sudah mempermasalahkan sejak tahun 80-an, tapi kemudian perkembangannya ada berbagai sayap dari feminisme yang tadi saya sebut yang kedua, dia coba ingin mempertahankan lagi. Kemudian dia mempromosikan bagaimana di dalam proses empowerment ini aktivis perempuan bisa mengambil peran. Nah, saya coba membuat bagan, ini saya share screen ya Mbak Umi ya. Bisa tolong dibantu nih, screen-nya dibebaskan dulu. Dias. Host, ya. Saya nggak mau panjang-panjang lebar ya, nanti biar diskusinya biar lebih ramai. Bias tolong dibuka anunya ya. Sambil menunggu kan, Ban bisa terus Ban. Ya, jadi itu tadi kalau kita lihat dari perspektif feminis. Nah, kemudian yang terakhir koreksi saya, Mas Amin, nanti Mas Aris juga bisa bantu saya karena mulai bicara tentang 3 hal di dalam tradisi poststrukturalis jika bicara tentang demokrasi. Jalan, dia kabur. Yang pertama, tampaknya dalam konteks empowerment ini perubahan sosial bukan sesuatu yang deterministik atau yang tidak terhindarkan. Jadi kalau empowerment di bagian di dalamnya, yang dijelaskan Mas Amin tadi, dia bisa berhasil, dia bisa tidak. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak terelakkan. Bukan sesuatu yang deterministik. Yang kedua, saya melihat, ini juga tadi yang dijelaskan, tampaknya di dalam empowerment, dalam perubahan sosial, ada pluralitas dari aktor. Tidak tunggal. Jadi tadi Mas Amin mencoba ya, petani punya empowernya sendiri, dan seterusnya. Ini sebetulnya upaya untuk tidak terjebak pada narasi besar empowerment yang dulu disediakan. Nah, yang ketiga, saya lihat empower ini membutuhkan diskursus yang tadi oleh Mas Amin disebut sebagai hegemoni. Tapi tentu kita tidak berhenti pada hegemoniknya Gramsci. Karena pada hegemoniknya Gramsci adalah seluruh masyarakat seolah-olah berkonsensus menerima apa yang menjadi benar, tapi sebetulnya hanya kalangan elit tertentu yang diuntungkan. Nah, kalau pada poststrukturalis, nanti koreksi saya Mas Aris ya, kalau kita bicara Laclau dan Mouffet, dia bicara sebetulnya di luar itu juga bisa bicara hegemoniknya sendiri. Karena ada pluralitas aktor, karena perubahan sosial bukan sesuatu yang linier, yang deterministik, maka proyek hegemoni ini juga harus dilihat seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang saya masuk ke, udah bisa di screen-nya, udah bisa di ini, Billy. Sebentar Pak Boni, masih host masih berusaha ini. Ini ada semacam upaya keras dari kalangan feminis untuk tetap menyelamatkan empowerment. Ya. Dan ini tidak tunggal, karena ada yang sudah meninggalkan. Ada yang sudah tidak percaya. Jadi konsep empowerment ini kita digulirkan tahun 70-an, 80-an, itu menimbulkan mistrust dari kalangan feminis. Karena seolah-olah mereka diajak berdaya, tapi sebetulnya tidak. Sehingga ini yang tadi disebut oleh kalangan feminis sebagai liberal empowerment. Pak Boni, sudah bisa share screen? Iya, iya. Oke. Kelihatan ya?
Ini satu slide aja kok. Ya, sudah Pak, sudah terlihat. Ya, saya mencoba melihat dari, loh kok hilang? Tunggu. Ini ada sabotase Yahudi ini Mas. Ini frame yang saya bikin, saya mencoba ya memudahkan aja dari kalangan aktivis feminis ketika mereka bicara elemen-elemen dari proses pemberdayaan. Jadi buat mereka tadi dua. Yang pertama adalah pemberdayaan dan tradisi feminis. Pada awalnya mereka punya elemen yang berbeda, karena pada pemberdayaan mereka lebih bicara tentang ras, etnis, kelas sosial, sementara pada tradisi feminis mereka bicara tentang gender. Itu titik pijak yang berbeda. Tapi kedua, mereka kemudian mencoba menggabungkan keduanya, dan mereka mengatakan ada dua hal. Pertama adalah persoalan pilihan dan persoalan ketidakberdayaan. Jadi buat kalangan feminis, Anda omong kosong bicara pemberdayaan, kalau dalam situasi tertentu Anda tidak pernah mengalami ketidakberdayaan. Ini yang dia sebut sebagai pengalaman ketidakberdayaan. Poinnya adalah yang pertama dia sebut social isolation. Nah, ini kita bisa pakai istilah banyak, tapi isolasi sosial ini ingin mengatakan bahwa di dalam proses pembangunan, di dalam proses pemberdayaan, selalu ada kelompok masyarakat, dan dalam hal ini perempuan, yang ditinggalkan, yang dirugikan. Dan bahkan di dalam sejarah, perjuangan untuk membebaskan budak itu lebih dulu dibandingkan perempuan. Karena perempuan seringkali disebut sebagai invisible, tidak terlihat. Mereka ada di ruang privat, tidak terlihat. Dan ini untuk waktu yang lama mereka mengalami apa yang disebut isolasi sosial. Dan ini berkaitan kemudian karena semuanya di dunia publik, layanan dan sistem tidak responsif terhadap mereka. Ya. Dan ini juga berkaitan dengan soal tadi dijelaskan oleh Mas Amin, kemiskinan dan kekerasan. Jadi pengalaman ketidakberdayaan ini buat kalangan feminis, itu yang mereka alami paling dekat dalam hidup mereka. Dan orang-orang yang bicara pemberdayaan tidak mengalami pengalaman ketidakberdayaan ini sebetulnya agak susah. Dan elemen yang lain adalah ketergantungan layanan, saya kira sangat berkaitan ya. Mereka selalu, kalau kita lihat gender in development atau women in development, mereka selalu di pihak yang quote in quote. Ya. Pembangunan jalan mereka tidak terbawa. Jadi pembangunan harus memperhatikan mereka. Jadi ada suasana ketergantungan di sana. Dan ini punya implikasi pilihan-pilihan mereka yang terbatas, bahkan kalangan feminis pernah mengatakan ya mereka tidak punya pilihan sebetulnya. Nah, di dalam proses pemberdayaan harus ada langkah yang kedua adalah mereka raising consciousness ya, mendapatkan kesadaran. Dan ini dia menyebutnya sebagai standing of anger, of frustration. Ya. Jadi sering kali saya kira Aris dan saya mengalami itu ya. Teman-teman aktivis perempuan yang dalam wajah marah, tidak percaya, dan seterusnya, itu harus juga kita empati karena mereka menjadi bagian dari pengalaman ketidakberdayaan yang tidak terlihat. Ya. Karena orang lebih melihat yang berbasis kelas, orang lebih melihat berbasis etnis, orang berbasis sara, dan seterusnya. Jadi seringkali mereka muncul seperti itu. Ya. Misalnya kalangan feminis radikal, saya masih ingat ketika saya membantu jurnal perempuan pada awalnya sama sekali saya tidak tahu feminisme ya. Saya diajak oleh kawan saya gadis hanya semata-mata saya memang sering bekerja di jurnal sebagai editor.
Kemudian tiba-tiba saya digugat. Bekerja dengan laki-laki seperti sleeping with the enemy, kata mereka. Saya kaget benar, ini organisasi apa nih? Organisasi yang membenci laki-laki atau apa? Nah, semakin saya belajar, semakin saya beradaptasi, saya bisa paham juga. Ini yang mungkin disebut pengalaman ketidakberdayaan. Kemudian yang ketergantungan layanan, mereka coba maju menanggapi informasi, menanggapi konteks yang baru. Nah, ini yang tadi disebut oleh Mas Amin, memang konteksnya harus menjadi lebih baru, situasinya menjadi lebih baru, kapan, di mana itu menjadi penting. Ya. Kemudian tahap berikutnya mempelajari peran-peran baru, mereka menghubungkan dengan yang lain, menghubungkan dengan sumber daya, memperluas pilihan dan kesempatan. Nah, memang di dalam tahapan ini tidak selalu sama. Ya. Pengalaman untuk Indonesia, saya kira Aris juga melakukan studi itu, seringkali kelompok aktivis perempuan pada waktu reformasi, quote in quote, seperti menjadi bagian dari gelombang feminis generasi kedua. Ya. Mereka harus rame, tampil, kami ada. Ya. Jadi mereka menunjukkan ekspresinya itu. Tapi kemudian mereka menjadi bagian yang tidak terlalu percaya dari kelompok-kelompok di luar diri mereka. Dan itu bisa difahami. Karena kalau kita lihat sekarang teman-teman aktivis perempuan yang mempromosikan agenda mereka di parlemen, itu biasanya agenda mereka tertutup dari agenda-agenda yang lebih anggap mainstream. Ya. Lebih bicara tentang narasi besar. Soal kekerasan seksual itu kan lebih pribadi, misalnya. Dianggap seperti itu, bukan prioritas. Prioritas kita misalnya ekspor kita di ini. Prioritas kita misalnya bahaya, konflik horizontal atau bahaya ancaman negara lain. Itu yang sering kita lihat. Sehingga di dalam tahap memperkasai partisipasi, mereka biasanya bicara, memperluas kompetensi partisipatif, bergabung dengan kelompok-kelompok. Tapi ini yang berat sampai sekarang. Ya. Evaluasi saya dengan kawan-kawan yang melakukan penelitian di fakultas, itu memperlihatkan ini. Masih ada. Ya. Saya dengan Willy di Demos dulu pernah juga mengundang para aktivis perempuan dari kelompok aktivis dan buruh perempuan. Nggak ketemu itu. Agendanya memang lain sama sekali. Ya. Nah, kemudian lebih jauh ya memberikan kontribusi, role model, menjadi panutan. Ini salah satu kenapa perempuan didorong menjadi bagian dari empowerment, karena dia bisa menjadi role model dari yang lain. Dia memiliki pengaruh, dia bisa meningkatkan keberhasilan diri. Nah, ini yang disebut oleh kalangan feminis, yang tadi saya sebut sebagai liberating empowerment. Dia memberi makna baru pada empowerment, jadi tidak sekedar instrumen pada liberal empowerment, yang tadi dikritik habis-habis oleh Mas Amin, tapi dia lebih jauh dari itu. Ada persoalan di dalam empowerment yang harus selesai dulu sebelum mereka bisa jalan lebih jauh. Saya kira itu aja untuk sementara, Mbak Umi. Nanti kita bisa diskusi karena risetnya Mas Amin ini menarik nih. Saya tadi belum tahu empowerment yang di mana, karena tadi menyebut kalangan petani dan seterusnya. Saya kira itu dulu, saya keluar dari skrip. Oke, terima kasih Pak Boni. Untuk sesi selanjutnya, saya persilahkan partisipan untuk memberikan tanggapan. Saya buka termin, mungkin satu termin aja ya, karena sekarang sudah jam 8.19 dan kita harapannya selesai jam 9 malam. Oke, silahkan raise hand atau bisa menuliskan di chat untuk saya baca. Oh, ada Pak Purwo juga. Selamat datang Pak Purwo. Berasa ujian disertasi lagi nih Mas Amin. Terima kasih. Iya Mbak, saya ujian lagi nih Mbak. Jangan nggak dilulusin, Prof. Dilanjut. Iya Pak. Terima kasih Pak Pur, selamat datang.
Purwo mungkin mau mengatakan sesuatu, menganulir keputusan, boleh juga. Mas Aris, Mas Andrinov, ada Mas Andrinov juga. Mas Arief itu pakai peci juga. Ini empowerment kepala ini. Biar sama dengan Amin. Oh, boleh ya? Ya, silakan Mas Aris. Oke, saya sedikit aja. Saya sebenarnya dari awal istilah empowerment itu muncul tidak terlalu percaya saya. Karena kosakata yang lebih banyak muncul di dalam pengetahuan saya itu lebih didominasi dengan konsep struggle sebenarnya. Nah, struggle dengan empowerment itu sangat berbeda. Dan yang menurut saya empowerment itu adalah eufemism dari struggle di situ. Dan sekaligus sebenarnya dia juga memupus apa yang sering disebut dengan class struggle gitu. Tapi saya tidak masuk pada class struggle-nya, saya lebih membicarakan pada struggle-nya di situ. Nah, kita bisa melihat bahwa empowerment itu sendiri merupakan depolitisasi dari istilah struggle di dalam konteks yang tadi Mas Boni liberal, politik ekonomi liberal, dan sekaligus di era neoliberal itu menjadi semakin menguat karena memang empowerment ini kan salah satu dari ilmu pengetahuan yang berkembang di dalam developmentalism di situ. Nah, empowerment ini menjadi bagian dari developmentalism project. Jadi bisa dimengerti kenapa kemudian muncul persoalan-persoalan seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Amin tadi di situ. Nah, di sini kita melihat bahwa empowerment sebagai depolitisasi kelas itu yang menarik menurut saya, dia menyerap aktivis-aktivis NGO, kemudian dosen-dosen yang tertarik pada agenda empowerment, bahkan menjadi bagian dari mata kuliah yang judulnya pemberdayaan. Nah, dengan demikian sebenarnya agenda developmentalism menemukan kembali ruang melalui empowerment di dalam perkuliahan. Dan itu menjadi bagian dari memang hegemoni neoliberal yang mereka tidak menyadari di situ. Nah, saya kira agenda yang kemudian penting itu adalah mengembalikan pengertian empowerment di dalam konteks struggle daripada hanya berbasis pada empowerment, karena empowerment itu mengindikasikan bahwa ada pihak yang memberikan kepada pihak sesuatu, memberikan power kepada pihak yang lemah, kemudian supaya berdaya. Jadi posisinya adalah posisi yang sangat paternalistik gitu. Kira-kira seperti itu. Ada pihak yang memberi, bukan sebagai suatu kesadaran yang memang untuk berjuang, kesadaran dari suatu struggle itu sendiri. Kalau itu kemudian masuk ke dalam suatu kesadaran yang bersifat struggle, sebenarnya yang saya bayangkan adalah munculnya gerakan-gerakan struggle di dalam ruang-ruang yang sifatnya politikal maupun ruang-ruang yang politik di situ. Daripada sekedar empowerment yang sepertinya menunggu funding untuk datang, kemudian memberikan sesuatu, dan kemudian mengalami proses pemberdayaan di situ. Nah, karakter dari empowerment cenderung seperti itu. Itu yang saya kira bisa dimengerti kenapa kemudian kelompok-kelompok feminis akan menolak seperti itu, karena model empowerment itu sebenarnya juga tetap menyembunyikan elemen-elemen yang dianggap lemah, ya, yang kemudian dilemahkan sekaligus sehingga kehilangan kemampuan strugglingnya di situ. Dan dengan demikian dia menjadi terdominasi, kalau dalam bahasanya Mas Amin itu sekaligus terdominasi hegemoni dari kekuatan liberal ataupun kekuatan developmentalism dan sekaligus neoliberalisme sebenarnya. Nah, di situ artinya apa? Depolitisasinya letaknya di situ, sehingga empowerment adalah bagian dari agenda depolitisasi dari political struggle. Nah, ini persoalannya saya kira di situ. Kalaupun kemudian repolitisasi seperti yang
ditawarkan oleh Mas Amin, menurut saya repolitisasinya bukan melalui jalur empowerment, tetapi repolitisasinya adalah melalui jalur struggle, sehingga menemukan basis kesadaran yang dalam. Apakah itu basisnya kelas, apakah itu basisnya apapun, bisa digunakan di situ. Basisnya gender boleh, basisnya kelas boleh, kombinasi antara gender dan kelas boleh, ataupun kombinasi dari semuanya. Yang penting itu adalah struggle di situ. Saya kira itu aja komentar saya, Mbak Umi. Oke, terima kasih Mas Aris. Ada partisipan yang akan memberikan tanggapan? Atau langsung Mas Amin tanggapi terlebih dahulu? Mas Amin? Halo, Mas Amin? Mungkin ada teman-teman yang lain mau menanggapi, silakan dulu, Mbak. Oke. Saya lempar masih ke partisipan. mencerna yang Mas Aris baru saya sampaikan. Oke. Ada partisipan yang ingin berkomentar, monggo. Atau malah semakin dibikin bingung tentang pertarungan pemaknaan pemberdayaan dan bagaimana artikulasi secara politik kata pemberdayaan ini. Atau mungkin ada yang bekerja di sektor yang melibatkan kerja-kerja pemberdayaan yang ingin curhat mungkin. Iya, di sini ada Mas Yudi dari Semeru, Mas Yohanes, itu juga para pekerja pemberdayaan itu. Mungkin bisa berkomentar pengalaman-pengalaman di lapangan selama ini. Sebab kalau saya tidak salah tadi sebetulnya Mas Amin ingin menggugat ya. Ini teman-teman yang melakukan pemberdayaan ini sebetulnya sama saja sedang melakukan depolitisasi ini. Mas Yudi Fajar di Jakarta, Mas Yohanes. Oke, ini di chat ada Mas Muhammad yang menanyakan, Assalamualaikum dari Sulaiman di Jogja, alumni Sosiologi UGM. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana membangun narasi struggle pada masyarakat marginal di pedesaan? Mohon pencerahannya, terima kasih. Mungkin ini lebih ke Mas Aris atau Pak Boni duluan? Pertanyaannya adalah tentang bagaimana membangun narasi struggle pada masyarakat. Mbak Umi, Mas Amin, lakonnya Mas Amin. Mas Amin? Halo? Halo. Iya, Mbak. Saya persilahkan menanggapi tadi satu pertanyaan dari Mas Sulaiman. Mas Sulaiman ya. Dan tanggapan dari Mas Aris. Ya, saya mungkin akan mulai dari kalimat terakhir Mas Aris yang saya kira sangat penting sekali. Dan itu menjadi satu titik berangkat nanti saya ke Mas Boni dan Mas siapa ini tadi yang dari sosiologi, Mas Sulaiman, dari Mas Sulaiman. Jadi saya sangat sepakat dengan Mas Aris bahwa esensi dari empowerment itu adalah struggle. Jadi justru struggle-nya ini kalau dalam bahasa Mas Aris tadi yang harus menjadi titik perhatian paling utama dari politik empowerment, saya kira begitu ya, dari politik empowerment.
Saya menelusuri bahwa sebenarnya pada awalnya memang seperti tadi juga Mas Boni sempat singgung bahwa pada mulanya tahun 80-an yang memang empowerment ini mulai digagas pertama kali oleh kalangan feminis ya, oleh kalangan feminis. Pada awalnya yang mereka bayangkan tentang empowerment sesungguhnya adalah struggle. Pada awalnya yang mereka mau dari empowerment ini adalah perimbangan kekuasaan, mengubah relasi kekuasaan yang lebih adil. Itu posisi pertama dari empowerment. Nah, kemudian empowerment datang ke Indonesia itu juga masih pada tahun-tahun 80-an itu juga masih membawa cita-cita politik yang sama, mengubah relasi sosial yang tidak adil. Dengan kata lain, sebenarnya pada awalnya empowerment ini sangat Marxis. Dalam kalimat yang berbeda kita bisa katakan empowerment sangat politis pada awalnya. Nah, lalu kemudian empowerment ini pelan-pelan pada masa awal dia dia sangat politis yang pertama, yang kedua dia menjadi kosakata yang sangat sakral karena dia identik dengan kelompok-kelompok yang sedang memperjuangkan perubahan kekuasaan yang lebih adil. Tentu saja di masa ketika Orde Baru berkuasa, kelompok-kelompok aktivis yang punya mimpi untuk mengubah struktur kekuasaan yang adil ini tidak mungkin mereka menggunakan kosakata perjuangan kelas. Jadi kata empowerment itu digunakan dengan makna yang spesifik sesungguhnya. Dia adalah perjuangan untuk membangun kesadaran politik rakyat agar merebut hak mereka, agar mereka punya kekuatan untuk mengambil keputusan, agar mereka bisa mengatakan tidak kepada kekuasaan. Pada mulanya memang dia sangat politis menurut saya. Nah, lalu kemudian ketika Orde Baru ini juga diidentikan dengan developmentalism, pada saat itu empowerment mengalami relevansi politik yang sangat kuat. Karena jelas yang dilawan adalah empowerment, developmentalism. Meskipun juga di dalam prakteknya empowerment mengambil elemen-elemen dari developmentalism, lalu kemudian diartikulasi ulang ke dalam politik empowerment. Begitu. Ada istilah lain yang sesungguhnya juga sangat penting mewarnai politik ini di Indonesia, yaitu yang disebut dengan emansipasi. Sehingga istilah emansipasi ini istilah yang sangat kuat nuansa class struggle-nya, sangat kuat nuansa politiknya. Tapi kemudian di Indonesia dia mengalami semacam eufemisme menjadi emansipasi wanita, dan itu artinya emansipasi yang dulunya yang sebelumnya sangat Marxis lalu kemudian diartikulasi oleh diskursus hegemoni di masa Orde Baru sebagai pembangunan, dia ditaruh di dalam kerangka pembangunan. Nah, pada perkembangannya di Indonesia emansipasi itu malah identik dengan pembangunan. Dia di dalam diskursus feminisme dia woman and development atau woman for development ya. Itu ada dua istilah penting yang kira-kira menggambarkan bagaimana posisi perempuan di dalam pembangunan. Nah, di masa Orde Baru perempuan dalam emansipasi itu masih ditempatkan sebagai konco wingking gitu ya, pelengkap saja gitu. Nah, empowerment kemudian datang, dia tidak menggunakan kata emansipasi, tapi yang dia lawan jelas, yang dilawan adalah developmentalism. Nah, lalu kemudian ketika Orde Baru dan developmentalisme ini kira-kira runtuh gitu, lalu empowerment kemudian seperti dia kehilangan juk iki musuhe sapa gitu. Developmentalisme sudah nggak ada. Lalu kemudian dia developmentalisme yang diidentikan dengan Orde Baru itu seperti sesuatu yang
meluruh begitu ya. Sesuatu yang tidak sekuat ketika Orde Baru masih berkuasa. Lalu kemudian Kementerian Perempuan kan berganti-ganti. Dulu namanya Kementerian apa? Terus kemudian setelah Orde Baru selesai, Kementerian Pemberdayaan Wanita. Nah, pada saat itu kemudian empowerment sudah diambil alih oleh negara menjadi satu bentuk cara baru dalam bagaimana mengatur relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, lalu kemudian kata empowerment secara luas hampir-hampir menggantikan developmentalism. Tetapi kita masih bisa lihat jejak-jejak developmentalism sebenarnya masih ada di dalam empowerment. Begitu. Lalu tadi Mas Aris mengatakan kita mungkin tidak menggunakan empowerment tapi menggunakan class struggle. Nah, yang menjadi tugas penting kita untuk merepolitisasi empowerment adalah bagaimana kemudian kita menempatkan struggle tadi itu sebagai cara dalam menjelaskan dan melihat empowerment. Yang saya tadi singgung sebagai merepolitisasi kembali empowerment. Jadi yang terpenting dari empowerment ini adalah bagaimana pertarungannya berlangsung. Begitu. Bukan bagaimana dia bukan tekanannya bukan pada ini berhasil atau tidak berhasil. Tapi bagaimana kelompok yang sana itu membangun artikulasi empowerment dengan menolak kelompok yang sini. Gitu ya. Tadi Mas Boni juga sudah menjelaskan bagaimana di dalam empowerment yang diusung sendiri pun oleh kelompok feminis, mereka mengalami tadi Mas Boni sebut dengan split. Ada kelompok yang mendukung liberal empowerment, ada kelompok perempuan yang mendukung liberating empowerment. Yang kedua, tekanannya kan lebih marxis kira-kira begitu. Lalu kemudian kalau kita ke kelompok-kelompok feminis seperti yang disebutkan Mas Boni tadi, antara mereka yang bergerak di sektor buruh dengan mereka yang bergerak di sektor petani punya imajinasi yang berbeda-beda. Bagaimana mengempower ini? Bagaimana mengempower ini? Yang satu mungkin isunya adalah soal upah, yang satu mungkin isunya soal tanah, gitu ya. Lalu, posisi-posisi yang berbeda-beda ini, yang terpenting menurut saya adalah bagaimana kita melihat semuanya sedang bertarung untuk mendefinisikan apa itu empowerment. Sehingga kita bisa lihat empowerment itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Lalu empowerment sebenarnya tidak hilang-hilang amat. Empowerment dalam pengertian struggle menurut saya. Tidak hilang, tetapi kemudian dia berubah dan terus berubah oleh pertarungan yang terus-menerus berusaha untuk mendefinisikan apa itu sesungguhnya empowerment. Nah, saya jadi ingat, jadi tekanan kita tadi ya dari diskusi titik kalimat terakhir Mas Aris, struggle, empowerment menurut saya dia harus diletakkan dalam bahasa Chantal Mouffe. Dia membedakan yang diskusi kemarin saya kira sudah disinggung antara yang politikal dan politik. Nah, dalam konteks untuk merepolitisasi empowerment ini menurut saya empowerment kita dudukan sebagai the political, bukan pada politiknya. Selama ini yang kira-kira selama ini titik tekannya pada politiknya, pada berhasil dan tidaknya, pada ini dan itu, pada sesuatu yang lain. Jadi kita kehilangan yang politikal, pada strugglingnya, pada pertarungan politiknya. Saya kira disitulah yang menurut saya akan bisa menjelaskan bagaimana empowerment ke depan ini akan berjalan dan mungkin namanya bisa berganti-ganti gitu. Di satu waktu kita membayangkan empowerment itu artinya desentralisasi. Meskipun desentralisasi tidak mengaitkan itu dengan empowerment karena memang kita sudah terbiasa membayangkan empowerment itu kerjaannya LSM pergi ke kampung, dia ngasih training dan lain sebagainya. Sudah terbiasa dengan itu sehingga kita yang namanya desentralisasi itu juga sebenarnya adalah pertarungan dari dari kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang kemudian mereka membayangkan kalau kira-kira masyarakat ini bagusnya namanya desentralisasi. Kalau kemudian berikutnya kita bisa lihat pertarungan empowerment itu melahirkan empowerment ini artinya anti korupsi. Jadi berubah dari waktu ke waktu tergantung bagaimana struggle-nya itu
berlangsung. Nah, struggle yang saya bayangkan di sini itu struggling yang tidak di dalam kerangka governmentality dan pastoral power. Tetapi persis seperti tadi Mas Doni katakan, di dalam kerangka yang lebih ke politik hegemoni. Saya kira begitu. Oh ya, masih satu lagi Mas Sulaiman. Ya lupa. Jadi titik tekan saya Mas Sulaiman, bagaimana membangun struggle pada masyarakat marginal di pedesaan. Menurut saya kita perlu melihat bagaimana masyarakat marginal di pedesaan itu juga mereka berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung pertarungan empowerment-nya apa, gitu ya. Tergantung pertarungan empowerment-nya apa. Nah, yang saya lakukan ketika saya pergi ke desa Mejiharjo di Gunung Kidul, saya mau lihat di sana. Sebenarnya masyarakat ini membayangkan empowerment itu apa. Yang jelas, pertama, mereka tidak membayangkan empowerment itu sebagai gender equality. Mereka tidak membayangkan empowerment itu sebagai desentralisasi. Mereka tidak membayangkan empowerment itu sebagai HAM. Tidak. Yang mereka bayangkan tentang empowerment adalah community tourism. Ya. Jadi bagi mereka, meskipun mereka tidak mengatakan itu empowerment, tapi mereka melihat community tourism itu sebagai masa depan yang harus mereka kejar. Sebagai sesuatu yang pada masa depan bisa membuat hidup mereka lebih baik. Dan perbedaan-perbedaan yang sebelumnya terjadi di masyarakat itu bisa bersatu di bawah community tourism, turisme rakyat. Gitu. Lalu semua orang menyiapkan diri mereka, mengubah identitasnya, mengubah ritme kerjanya, mengubah cara mereka melihat tanah, merubah cara mereka melihat goa, merubah cara mereka melihat air, merubah cara mereka melihat tamu yang datang, bukan lagi sebagai tamu tapi sebagai turis gitu. Semua mereka diartikulasi ulang, diredefinisi ulang oleh diskursus empowerment yang namanya community tourism. Dan kita tahu community tourism ini sekarang sedang menjadi tren di banyak daerah di Indonesia. Semua mau jadi bagian dari wisata. Apalagi di Jogja ya kan. Di Jogja ini semua mau jadi bagian dari wisata. Apapun itu bisa apapun kemudian dilihat dalam screen, dalam makna sebagai wisata. Nah, dalam pengertian yang berbeda, kemudian pertarungan dalam memaknai empowerment di Yogyakarta, dalam pengamatan saya itu kemudian memunculkan tourism sebagai salah satu dalam bahasa nodal point paling berpengaruh yang dia bisa mereartikulasi banyak hal dan dia bisa membuat identitas-identitas baru terbentuk melalui yang disebut dengan community tourism. Nah, tetapi community tourism itu meskipun dia kelihatan hegemonik, tetapi sebenarnya dia rapuh karena dia sedang dipertarungkan juga di dalamnya oleh elemen-elemen lain yang sedang memperjuangkan. Terus maksudnya turisme rakyat Kyopo gitu ya kan? Ada yang membuat desa wisata, ada yang membuat pantai dikelola oleh warga, ada yang membuat cara mengelolanya seperti ngelanggeran yang sangat rapi, ada yang mengelolanya ya pokoknya semuanya bisa mendapat manfaat dari sini. Lalu kemudian mereka punya cara yang berbeda-beda dalam memahami apa itu tourism. Nah, yang saya bayangkan tentang bagaimana repolitisasi empowerment itu adalah melihat empowerment berubah dari waktu ke waktu dan dengan melihat pertarungannya. Nah, dengan melihat pertarungannya seperti yang tadi Mas Aris katakan, kita bisa melihat lebih jauh bagaimana pertarungan struggle itu terus-menerus berlangsung. Meskipun namanya mungkin bukan lagi empowerment. Nah, empowerment-nya di mana? Empowerment itu menjadi bayang-bayang di belakangnya. Dia seperti horizon, gitu ya. Seperti horizon yang antara kelihatan dan tidak kelihatan. Dia menjadi semakin abstrak. Dalam pengertian yang berbeda, dia menjadi semakin hegemonik. Karena apa? Karena dia bisa menampung semua perbedaan yang muncul kemudian. Gitu. Nah, ini yang kemudian saya bayangkan sebagai repolitisasi empowerment itu dengan melihat struggle di dalam empowerment itu seperti apa. Lalu kita bisa membayangkan
Kira-kira kemudian nanti transformasinya akan terjadi seperti apa? Gitu. Meskipun namanya bukan lagi menggunakan empowerment. Gitu. Begitu kira-kira Mbak Umi tanggapan saya. Oke, terima kasih Mas Amin. Pak Boni, silahkan menanggapi, tapi waktu kita sangat terbatas, sudah jam 8.45. Saya kira nggak banyak ya Mbak Umi, saya sepakat dengan Mas Amin. Monggo. Karena kalau melihat ini hal yang sering dikutip Mas Aris ini, Laclau dan Mouvet itu kan dia bicara 3 hal tadi ya. Yang pertama bahwa kalau kaitannya dengan empowerment itu jangan diartikan sangat final, deterministik, tidak terelakkan. Jadi perubahan sosial di dalam empowerment ini tidak sesuatu yang deterministik. Yang kedua adalah pluralitas dari aktor-aktornya ya. Jadi tidak ada, memang kalau kita melihat dalam tradisi Marxian kelihatan struggle-nya itu hanya 2 kelas. Ini tradisi dari Mouvet dan Laclau ya, post-strukturalis, dia bicara pluralitas dari aktor-aktor. Tapi yang ketiga kan dia juga bicara tentang pentingnya diskursus. Diskursus yang tadi Mas Amin nyebut sebagai hegemonik ini. Dia coba beyond dari Gramsci yang dianggap bahwa selama ini hegemonik itu kemampuan untuk kesadaran masyarakat itu menerima suatu sistem atau suatu keadaan dianggap yang paling baik. Nah, menurut Laclau dan Mouvet ya, kita bisa bikin hegemoni kita sendiri. Tapi tentu kritiknya bagaimana caranya gitu. Nah, tampaknya memang struggle ini menjadi hal yang tidak terelakkan gitu, Mas Amin. Perebutan wacana ini menjadi tidak terelakkan. Misalnya kalangan feminis melihat negara berbeda dengan kalangan Marxis. Ya. Kalangan Marxis melihat negara itu sebagai alat aja dari kelas borjuasi. Atau kalangan pluralis melihat negara sebagai alat atau resultase dari kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalangan feminis kan melihatnya sebagai pertarungan wacana di dalamnya. Seperti juga melihat empowerment ini, pertarungan. Saya nggak tahu kajian-kajian belakangannya Mas Amin dari feminisme. Itu berhenti tahun 90-an lah. Bisa jadi karangan yang mendukung liberating empowerment ini juga akhirnya give up juga. Gitu. Karena tidak cukup mampu. At the end of the day, pertarungannya orang bicara repositioning, orang bicara modal, orang bicara kekuasaan. Walaupun mereka selalu mempromosikan power tuh, bukan power over, tapi toh at the end of the day mereka juga kalah. Gitu. Jadi saya nggak tahu apakah mereka masih mempertahankan atau enggak. Tapi kajian saya terakhir itu tampaknya kelompok yang lebih radikal yang coba ingin mempertahankan. Karena selalu mereka berpikir kita bisa menyelusup di dalamnya. Ini politik struggle perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Kalau yang maskulin kalimat aktif ya. We and they, kalah menang, zero sum. Kalau mereka enggak, mereka justru bicara di tataran yang sering tidak dianggap sebagai politik, padahal itu politik yang mereka sebut sebagai daily politik, politik sehari-hari. Jadi mereka masuk dari organisasi yang tidak dianggap politik. Mereka menyusup ke sana dan mereka dulu bertarung untuk empowering ini. Nah, tapi saya nggak tahu belakangan gimana mereka melihatnya. Apa mereka menyerah juga? Ini tanggung jawab Mas Amin dalam disertasi keduanya saya kira untuk menjelaskan. Saya kira itu Mbak Umi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Boni. Ini di kolom chat ada komentar dari Pak Asep Mulyana. Saya bacakan, politik pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pandangan neoliberal generasi ketiga, yaitu neoliberal pasca konsensus Washington. Neoliberal baru ini dikembangkan dari teori ekonomi institusional baru yang dipopulerkan oleh Stiglitz, sebuah proyek yang memperluas disiplin pasar ke dalam kehidupan sosial dengan mengusung kebijakan berdimensi sosial, utamanya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Inti proses kebijakan berada dalam pergeseran hubungan sosial, distribusi hak milik, jaminan sosial, dan pengurangan kemiskinan. Paradigma ini bertujuan memperluas pasar dalam kehidupan sosial, namun mengabaikan isu hubungan kekuasaan di dalam pasar. Secara praktis,
neoliberal baru ini membangun sebuah pendekatan manajerial teknokratik ke dalam politik yang berdampak pada depolitisasi konflik dan perjuangan kelas dalam kebijakan propur dan pelibatan warga miskin dalam perencanaan penganggaran pembangunan oleh pemerintah dan strategi pemberdayaan oleh NGO adalah bagian dari paradigma neoliberal baru. Demikian komentar Pak Asep. Sekali Pak Asep. Ya, saya setuju sekali itu. Oke, mungkin sekalian sebagai closing substansi, Mas Aris akan memberikan tanggapan. Halo, Mas Aris. Iya, tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Asep, yang tadi juga saya sudah sampaikan bahwa empowerment memang bagian dari neoliberalisme, atau mungkin empowerment itu merupakan penjinakan struggle oleh neoliberalisme. Nah, karena saya diminta untuk bagian dari penutup, ada dua hal yang penting di dalam konteks struggle ataupun empowerment kita maknai sebagai struggle. Yang tadi Mas Amin sudah menjelaskan pada sisi politikalnya di situ, dan itu saya kira sangat penting. Nah, saya akan meminjam konsepnya Gramsci, apa yang dia sebut dengan war for maneuver dan war for position. Saya kira ini penting di dalam konteks struggle. Yang kemudian kalau kita kombinasikan dengan Laclau Mouvet, kita bisa mengatakan bahwa yang penting di dalam proses struggle itu adalah antagonisme, ya, di dalam perjuangan untuk war for maneuver dan sekaligus war for position. Nah, ini bukan hanya kelas, bukan hanya gender aspek, juga macam-macam aktor yang bisa melakukan. Jadi manuvernya dilakukan, manuver of struggle-nya dilakukan, sekaligus untuk memperoleh positioning di dalam suatu konteks politik, sehingga yang disebut dengan empowerment itu bukan didapatkan dari pihak yang powerful kepada dirinya, dari World Bank kepada orang yang miskin, tetapi betul-betul merupakan perjuangan dari dalam, di mana dia bisa melakukan war for maneuver sekaligus war for position. Nah, di situ kemudian struggle punya makna sebagai struggle melalui antagonisme dan juga political. Tentu saja di dalamnya ada cara-cara bergerak secara politik dengan melakukan perangkulan-perangkulan pihak-pihak yang bisa diajak secara bersama-sama di situ. Perlu diingat dari penelitian saya mengenai kelompok-kelompok populisme kanan, mereka melakukan ini. Tanpa harus bicara itu empowerment atau apa dan lain sebagainya, tapi mereka melakukan dan mereka mampu menemukan ruang untuk posisi mereka dan sekaligus mereka punya kemampuan untuk manuver di situ. Begitu Mbak Umi, saya kira yang bisa saya sampaikan di acara ruang publik baru ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aris. Nampaknya kita bisa mengakhiri dengan tepat waktu. Sebuah perbincangan yang sangat provokatif sekali, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata lain selain itu, penuh kekritisan dan semoga membuka banyak perspektif, memperkaya cara pandang wawasan kita terhadap pemaknaan pemberdayaan. Terima kasih pada para partisipan yang telah hadir malam ini. Terima kasih Mas Amin, terima kasih Pak Boni, Mas Aris, Mas Yohanes, Pak Asep. Untuk menutup acara, saya persilahkan Bapak Direktur Publik Baru, Pak Willy. Ya, terima kasih Umi, Mas Amin, Mas Boni, Mas Aris, dan teman-teman lain. Terus terang saya masih agak fly ini setelah mendengarkan diskusi yang dibawakan oleh Mas Amin. Masih asik mendengarkannya, tapi saya masih perlu rasanya masih harus menjejakkan kaki lagi sekali lagi dengan mendengarkan ulang nih rekaman diskusi kita. Kayaknya sih ada beberapa poin yang
perlu didalami dan penting untuk ditarik gitu ya. Namun demikian sekali lagi bagaimanapun diskusinya menarik, saya menikmati betul. Mudah-mudahan para peserta juga bisa menikmatinya dengan cara masing-masing, dengan pemahaman masing-masing, dan bisa menarik pelajaran sendiri-sendiri dari diskusi kita sekarang. Untuk selanjutnya, saya berharap forum ini berlanjut, dan sekali lagi karena di depan tadi saya sudah sampaikan bahwa forum bincang akademia ini memang disediakan kepada teman-teman akademia, para mahasiswa, para peneliti untuk berbagi gagasan dan kajian-kajian yang sudah dilakukan ataupun ingin dilakukan untuk mendapatkan input atau mengkomunikasikannya dengan komunitas yang lebih luas. Maka dengan ini saya sekali lagi ingin mengundang siapapun yang berminat untuk membagikan gagasan, membagikan hasil-hasil kajiannya, itu dipersilahkan untuk mengisi forum diskusi ini pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan melanjutkan hidup kegiatan di hari-hari mendatang dengan lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa di forum bincang akademia berikutnya. Terima kasih Mas Amin, Mbak Umi, Mas Terima Haris, kasih. Terima kasih Mas Terima kasih Boni. Mbak Umi, teman-teman yang lain. Mas Terima kasih, Andri Mas mau. Boni. Mas Mas Willy, Ari, terima kasih. Amin, Terima Bumi. kasih. Makasih, Terima makasih kasih Mas Pur. Terima kasih. Selamat malam. Malam Pak Andri. Semuanya. Malam-malam. Terima kasih Mas Rudi. Yang mau lanjut Mas Ari, ngobrol, makasih. lanjut untuk ngobrol-ngobrol boleh. Untuk memberdayakan. Sepertinya lanjut ngobrol lebih ini ya, lebih informal, lebih enak ya.